Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kasih Yesus Kristus menyertai kita. Salam, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun berada pada pagi hari yang begitu indah ini. Terpujilah namamu. Hari ini adalah hari Rabu, 6 Maret 2024, di mana gereja merenungkan Injil Kristus menurut Santo Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ada ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Bacaan dan renungan yang kita dengarkan pada hari ini menceritakan kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk menghapus hukum Taurat yang sudah ada sejak dulu, tetapi justru untuk menggenapi apa yang tertulis di dalamnya. Hukum Taurat yang pernah diberikan Tuhan kepada Musa tidak pernah kadaluarsa. Inti daripada hukum Taurat itu adalah antara hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan sesama manusia dengan Allah pencipta. Maka sampai saat ini pun hukum Taurat itu tetap valid. Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang kamu masukin dan kamu duduki. Itulah kata kitab Kejadian Ulangan bab 4 ayat 5. Relasi kita dengan Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup ini, berdasarkan hubungan dengan relasi dengan sesama. Kita percaya juga jika relasi kita dengan Tuhan baik, maka secara otomatis relasi kita juga dengan sesama selalu akan tetap harmonis. Mudah mengampuni, gampang untuk memahami, suka menolong, suka memberi, suka membantu satu dengan yang lain. Nah, jika hal ini terjadi, maka kita akan menjadi bangsa yang besar, yang bijaksana dalam berlaku dan berakal budi juga dalam berbuat. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, penggenapan yang dimaksud Yesus di sini adalah dosa itu bisa diampuni jika yang berdosa mau bertobat, atau suatu waktu akan mengalami sesal sempurna sebelum masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, Yesus menggenapinya dengan belas kasih yang tak terhingga, sampai ia mati di kayu salib demi penebusan dosa manusia. Bacaan kemarin kita barusan dengar berapa kali aku mengampuni dosa ini Tuhan, kata Petrus kepada Yesus 77 kali. Dan inilah karya nyatanya di bacaan Injil pada hari ini. Sampai dimati di kayu salib pun Yesus setia demi dosamu dan dosaku. Dan penggenapan yang ketiga adalah terbukanya pintu kerajaan surga bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Bagaimana ceritanya? Ingat, Yesus pernah berkata, aku jalan-jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti terbukanya pintu jalan menuju ke surga harus melalui Yesus. Jadi maksud Yesus mengenai penggenapan di sini adalah menggenapi apa yang kurang
dari hukum Taurat menjadi sempurna demi keselamatan umat manusia. Istilah menggenapi artinya kurang lebih bermakna membuat sesuatu yang kurang menjadi cukup atau terpenuhi dari kekurangan sebelumnya. Yesus melihat ada sesuatu yang kurang di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanya berisi peraturan-peraturan mana yang tidak boleh dan mana yang boleh dilakukan. Bagi yang melanggar, tidak ada pengampunan, langsung dapat hukuman. Dan bagi yang setia pada hukum Taurat akan mendapat hadiah yang pantas seturut perbuatannya. Tidak ada pengampunan bagi kaum yang tertindas. Sedangkan bagi mereka yang punya kuasa pura-pura tidak melihat. Seperti itulah seperti mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Marilah kita melihat kembali kehidupan kita. Apakah sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Atau ada yang mesti kita genapi supaya terwujud agar kita memperoleh kekudusan. Sejak dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.